Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Momoy Borneo Fishing. Teman-teman, hari ini kita mau berbagi tips atau tutorial ya, tutorial eh, membuat rangkaian pancing dasaran atau bottom fishing yang biasa aku gunain. Eh, Bagaimana rangkaiannya? Nanti kita cek di video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu aku untuk subscribe, like, dan share agar aku jauh lebih semangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman aku. Oke, seperti apa videonya? Pantau terus. Ya, oke teman-teman. Untuk alat dan bahan yang kita gunain ya, alat yang dan bahan yang kita gunain untuk membuat suatu rangkaian pancing. Yang pertama adalah senar ya, senar leader. eh, Utamakan untuk yang fluorokarbon ya teman-teman, fluorokarbon atau soft leader yang fluorokarbon. Untuk ini aku gunakan PE ya, PE ini karena dia berwarna, jadi supaya teman-teman enak aja sih. Jadi untuk penggunaan aslinya bukan langsung ke PE ya teman-teman, jadi ke leader dulu, ke leader dulu. Nah jadi eh, yang kita gunain adalah satu senar leader. Bahannya bisa pakai fluorokarbon. Terus yang selanjutnya kita gunakan adalah tang split, penjepit buku, terus swivel atau kili-kili, terus ada eh, stopper, ada pemberat atau timah, dan yang terakhir adalah mata pancing. Nah kali ini aku mau berbagi sama teman-teman eh, tutorial untuk membuat bottom fishing, rangkaian bottom fishing yang biasa aku pakai. Aku biasa pakai ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada tipe glosser atau rangkaian glosser. Yang kedua adalah rangkaian dengan timah atau pemberat itu di atas posisinya, mata pancingnya di bawah. Dan yang selanjutnya adalah timah atau pemberatnya di bawah, di dasar, dan mata pancingnya posisinya ada di atas. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi kita singkirkan dulu yang tidak kita gunakan. Yang pertama adalah senar. Kita gunakan untuk yang pertama itu glosor. Untuk glosor dulu ya. Untuk glosor kita gunakan panjangnya tergantung teman-teman mau pakai panjang berapa. Tapi kalau aku biasanya menggunakan adalah 60 cm. 60 cm, jadi aku potong kurang lebih 60 cm karena nanti yang bersihnya enggak sampai 60 ya, karena nanti kan kita pakai untuk mengikat kili-kili dan mengikat mata pancing, jadi pasti berkurang. Jadi bersihnya paling nanti cuma kurang lebih 50 cm. Nah kita potong di 60 cm kurang lebih. Selanjutnya adalah kita menggunakan tipe glosor. Jadi kita menggunakan stopper ya teman-teman. Kita pakai stopper. Agak susah ini karena bukan senar ya. Kalau uh, senar agak mudah. Tak dulu lah ya. Repong teman-teman. Sebenarnya kalau teman pakai senar itu jauh lebih mudah ya. Nah, ini kita pakai PE, jadi harus digedein dulu nih. PE kan berserat, jadi susah dia masuk.
Setelah masuk stopper, maka kita masukkan pemberat. Untuk ukuran pemberat ini disesuaikan sama kebutuhan teman-teman dan disesuaikan sama arus ya teman-teman, arus saat teman-teman mau mancing. Setelah stopper pemberat, maka kita kasih stopper lagi, dan ini jumlahnya kita kasih 2. Kita kasih stopper pengunci ini 2. Oke, kenapa untuk stopper yang di bawah ini aku pakai 2? Ini fungsinya adalah untuk menahan beban dari pemberat. Jadi ketika kita melempar ini tidak mudah geser ya teman-teman. Posisi pemberatnya ini tidak mudah geser atau tidak mudah melorot ke bawah saat kita melempar. Selanjutnya adalah kita hubungkan ke kail, dan kebetulan kali ini aku untuk sampelnya aku pakai kail nomor 7 ya teman-teman. Kail nomor 7 tipenya Cinu. Untuk size kailnya sendiri atau mata pancingnya sendiri itu disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Nah, lalu kita buat ikatan. Kalau aku biasa ngikatnya kayak gini ya teman-teman. Untuk jenis simpul atau ikatan mata pancing itu macam-macam ya teman-teman. Cuma yang biasa aku gunain adalah yang seperti ini. Nah, setelah itu kita kunci. Oke, setelah dikunci maka kita rapikan. Terakhir adalah kita pasang ke kili-kili atau swivel. Oke, untuk rangkaian yang tipe pertama atau tipe glosor itu udah jadi ya teman-teman. Jadi jadinya seperti ini. Ini tipe glosor. Tipe glosor sendiri kita bisa menyesuaikan jarak antara mata pancing sama timah ya teman-teman, sama pemberatnya. Bisa kita naik turunkan di stoppernya. Nah, oke. Ini untuk tipe yang pertama atau tipe glosor. Next kita lanjut ke tipe kedua yang biasa pakai, itu untuk yang pemberat di atas, mata pancing di bawah. Jadi untuk senar sama aku gunakan kurang lebih 60 cm. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan rangkaian yang ini kita tarik kurang lebih 20-30 cm ya teman-teman dari sambungan dari ujung senar. Baru kita buat simpul seperti ini.
2, 3, 4, 5. Udah 5, tinggal tarik. Oke, udah jadi seperti ini. Nah, baru kita lanjutkan ke mata pancing ya teman-teman, atau ke kail. Jadi salah satu ujungnya, utamakan ujung yang terpanjang itu kita sambungkan ke ke mata pancing, sambungkan ke mata pancing. Untuk jumlah lilitan, kalau teman-teman mau pakai yang seperti punya aku, lilitannya tergantung teman-teman ya. Lebih banyak lilitannya lebih baik karena akan lebih kuat. Oke, nah sedangkan ujung yang satunya, ujung yang terpendek itu kita sambungkan ke swivel atau kilik-kilik. Nah, terus fungsi simpul yang ini adalah untuk memasukkan bandul ya teman-teman, atau timah pemberat. Jadi untuk aku biasa pakai yang seperti ini. Oke, kenapa nggak diikat? Sebagian teman-teman pas bertanya-tanya kenapa nggak diikat. Aku pakai yang seperti ini dengan tujuan agar ketika arus mungkin terlalu deras atau terlalu besar, aku lebih mudah mengganti pemberatnya ya teman-teman, ukuran pemberatnya. Jadi aku tinggal buka begini aja, tinggal buka, udah gampang kan. Nah, tinggal selipin gini doang. Oke, jadi nanti posisinya adalah seperti ini. Ini swivel ini connect ke senar utama atau top line. Nah, ini pemberatnya nanti adalah di sini, mata pancingnya di sini. Ini sebenarnya kurang panjang ya teman-teman, agak kalau bisa sih yang ini lebih panjang lagi. Jadi fungsinya adalah supaya ketika ini nanti jatuh ke dasaran, ini umpan akan main lebih jauh. Harusnya ini lebih panjang ya, karena ini sampel aja. Jadi utamakan jaraknya ini antara konektor yang ini atau simpul yang ini ke mata pancing itu jauh lebih panjang. Supaya apa tujuannya? Agar umpan kita bisa main atau bergerak dengan bebas. Oke, next. Ini untuk tipe yang kedua ya teman-teman, yang pemberatnya di posisi pemberat di atas dan mata pancing di bawah. Atau mata pancing, jarak mata pancing dengan pemberat itu lebih panjang jarak mata pancing. Lanjut ke yang ketiga. Ini yang paling umum aku pakai. Yang paling umum aku pakai atau yang paling sering aku pakai itu adalah dengan timah atau pemberat di bawah, posisi timah atau pemberat di bawah. Nah, untuk panjangnya ini kurang lebih 1 meter. Senar yang kita gunakan, leader yang kita gunakan kurang lebih 1 meter. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal kita perkirakan jarak antar
atau kalau mau lebih mudah kita pasang kili-kili langsung ya, jadi kita bisa perkirakan jarak, pasang kili-kili. Kili-kili, jadi jarak antara kili-kili ini kita perkirakan kurang lebih 40 cm ya teman-teman, 40 cm. 40 cm baru kita buat simpul lagi di sini, hampir mirip seperti yang cara kedua, cuma nanti ada perbedaannya. Di sini kita akan membuat simpul T atau T knot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat 10 lilitan baru kita kencangkan. Oke. Nah, perbedaannya adalah di sini. Kita akan membuat T knot atau rangkaian simpul T. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk memasang mata pancing, karena posisi mata pancing nanti ada di tengah. Untuk membuat T knot itu seperti ini. Sudah kita buat simpul seperti yang tadi, baru kita buat lingkaran seperti ini. Nah, setelah seperti ini, posisinya selanjutnya adalah bagian yang depan atau yang atas ini kita selipkan di bagian belakang, dan bagian belakang kita selipkan di depan seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 20. Terus bagian yang ini, simpul yang ini kita selipkan di tengah-tengahnya ini. Kita selipkan, baru kita keluarkan begini. Nah, baru kita tarik. Kita tarik sambil kita rapikan, biar hasil akhirnya nanti rapi. Nah, ya kan jadi seperti ini teman-teman ya. T knot. Sebenarnya kalau pakai ini, karena pakai PE ya teman-teman, jadi dia numpuk, jadinya numpuk jadi satu. Sebenarnya kalau pakai teman-teman pakai nilon atau pakai leader fluorokarbon, itu dia tidak numpuk seperti ini, dia jadinya nanti rapi T, seperti membentuk huruf T. Oke, selanjutnya adalah kita pasang pemberat atau bandul. Caranya sama seperti yang tadi, buat simpul ujung senar ini kita lipat seperti ini atau kita tekuk seperti ini, baru kita simpul. 1, 2, 3. Nah, 3 ya cukup teman-teman ya, karena dia fungsinya cuma untuk bandul. 3, tarik,
dan kunci sisa kelebihan senarnya ini kita rapikan. Nah, udah seperti ini, tinggal masukkan bandul atau timah atau pemberat. Oke. Next adalah pemasangan mata pancing. Nah, di sini keunggulannya untuk cara yang ini kita bisa langsung memasangkan mata pancing di sini dengan cara seperti ini tadi. Jadi masuk, terus diselipin dengan tujuan nanti ketika kita mau ganti ukuran mata pancing itu lebih besar atau lebih kecil itu bisa lebih mudah, jadi tinggal keluarkan. Nah, jadi ya teman-teman, cuma dia punya kelemahan teman-teman. Karena apa? Untuk size ikan yang besar atau ikan yang dengan perlawanan yang kuat, tekanan dari mata pancing itu ada di sini. Jadi karena dia ketekuk, ditekan, akhirnya resikonya adalah putus di tengah-tengah. Nah, jadi kalau aku nggak pernah pakai yang kayak gitu ya. Pernah mungkin dulu sekali aku coba dan itu putus, habis itu aku nggak pernah pakai lagi. Jadi aku pakai adalah dengan memotong bagian ini. Ya susah PE ya dipotong teman-teman. Oke. Nah, setelah jadi potongan seperti ini, maka selanjutnya kita tinggal menghubungkannya dengan mata pancing. Jarak mata pancing usahakan jangan terlalu panjang ya teman-teman, karena walau bagaimanapun rangkaian kita simpul T kita, tiga knot kita, kalau ini terlalu panjang dia akan tetap melintir. Apalagi kalau kondisi arus sedang deras, dia pasti melintir. Jadi jaraknya diatur kurang lebih 5 cm dari simpul T knotnya tadi ya teman-teman. Jadi lebih jelasnya seperti ini, simpul T knotnya tadi. Jadi kurang lebih 5 sampai 10 cm dari jarak simpul T. Baru kita kunci 2, 3, 4, 6, 8, 9. Setelah seperti ini ya tinggal seperti biasa kita kunci, tinggal kita tarik. Oke. Dan setelah seperti ini kita tinggal rapikan kembali. Bisa senar yang nonjol, usahakan kita tetap lebih kasih lebih sedikit ya teman-teman, biar kalau ada pergerakan atau dia molor shock leadernya, dia masih ada space yang ini. Cuma sepengalaman aku nggak pernah. Jadi ini adalah rangkaian yang biasa aku pakai. Jadi posisinya adalah nanti ini pemberat di sini, ini swivelnya di sini ya teman-teman. Ini nanti connect ke mainline atau senar utama yang terhubung ke joran. Jadi posisinya nanti seperti ini. Nah, ini pemberatnya di bawah, mata pancingnya di atas. Kenapa aku pilih jarak kurang lebih 40 cm dari pemberat? Aku pilih jarak seperti itu karena untuk menghindari ini sangkut ya teman-teman, karena kita nggak tahu di dalam air, di dasarannya itu entah itu ada karang atau apa. Jadi ini mata kail tidak langsung bersinggungan dengan karang, jadi tidak mudah sangkut. Dan seberapa kuat ini rangkaian yang aku pakai ini tergantung dari kekuatan senar
yang teman-teman gunain, dan seberapa bisa teman-teman memainkan teknik memancing teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau untuk aku sendiri, pengalaman aku udah berapa kali mau ngangkat rumpon pakai rangkaian ini, dan ini rangkaian dengan jarak seperti ini, resiko dia melintir itu sangat kecil ya teman-teman. Bisa dia melintir, terkecuali kalau memang udah beberapa kali kita gunakan karena tekanan ikan ya teman-teman, beban, karena dia melawan beban ikan terus, jadi akhirnya ini molor tambah panjang dan akhirnya itu akan membuat dia melintir. Tapi selagi itu dia masih baru digunakan, masih jarak idealnya 5 sampai 10 cm, bergantung dengan ukuran ini ya teman-teman, leadernya teman-teman. Jadi resiko melintirnya itu kecil. Oke, jadi ini aku susunkan kembali. Ini yang terakhir tadi ya teman-teman, untuk timah pemberat di bawah. Yang kedua adalah timah pemberat di atas. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman bedanya. Bedanya di sini. Timah pemberat di atas, timah pemberat di bawah, dan yang terakhir adalah tipe glosor gilit. Terakhir adalah tipe glosor. Oke, ini rangkaian pancing dasaran atau bottom fishing yang biasa aku gunain. Untuk teman-teman yang mana yang teman-teman cocok, silakan bisa teman-teman coba. Dan ini rangkaian yang biasa aku gunain. Mau mancing aku di sungai, di laut, atau di muara, ya rangkaian ini yang biasa aku gunain. Ya, oke teman-teman, itu tadi 3 rangkaian yang biasa aku gunakan untuk mancing dasaran atau bottom fishing ya teman-teman. Mungkin bisa teman-teman coba terapkan, dan pengalaman aku dengan 3 rangkaian yang tadi aku udah sebutin atau aku bagikan itu, untuk dari segi kekuatan, terus dari segi sensitivitasnya, dari segalanya lah menurut aku ya, itu udah cukup bagus kok. Mau mancing di sungai, muara, rawa, danau, terus di laut, itu juga oke ya. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan share jika video yang aku buat ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi jangan lupa belajar dan belajar, karena ini kelas belajar. Oke, see you di next video. Ciao.